Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku. Selamat pagi. Ini bulan puasa lagi saudaraku. Jadi pertanyaan saya akan angkat lagi saudaraku. Ini ada pertanyaan saudara kita lagi di bawah kolom komentar. Sudah beberapa hari yang lalu. Karena ada beberapa pertanyaan saudaraku saya lihat di bawah kolom komentar. Ya luar biasa. Lumayan juga pertanyaannya. Jadi oke. Sebelumnya saya lanjut ke konten tutorial saya saudaraku, tolong disimak videonya baik-baik ya. Tolong diperhatikan apa yang saya sampaikan sebentar, mudah-mudahan bermanfaat nanti kalau saudara praktekkan di dalam gedung rumah walet saudara. Kan yang paling banyak saudaraku ini yang paling banyak pertanyaan itu bagian di dalam ruangan RBW. Karena memang itu yang paling perlu. Kenapa saya katakan yang perlu? Karena saya ulangnya, kenapa saya katakan itu yang paling penting perlu, karena memang itu yang paling sulit dihadapi. Apa yang sulit dihadapi saudaraku di dalam ruangan RBW itu menginapkan walet. Itu yang dicari walet tidak didapatkan keinginannya walet ini. Ya, oke. Jadi oke. Pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya jamur. Begitupun juga mengenai adanya pencahayaan. Itu nama channel saudara kita itu siapa ya? Adit Jaya siapa? Ya ada jelasnya, ada jayanya di situ. Jadi mohon maaf saudaraku, baru sempat saya angkat pertanyaannya kan di situ, minta mohon pencerahannya guru karena mungkin saudara kita ini kebingungan. Ya. Jadi oke, kita langsung masuk ke inti ya saudaraku ya. Di situ pertanyaan saudara kita, guru, cara mengatasi kalau ruangan itu berjamur, apa tidak jadi masalah bagi walet? Nah, apa tidak kendala ke walet? Dan saudara kita ini dia buka separuh ventilasinya. Ya, dia buka, maksudnya dia terang-terangkanlah, ya bahasanya kayak reman-reman. Dan di situ mengatakan saudara kita di bawah kolom komentar, apa itu tidak terpengaruh guru kalau seumpamanya tingkat pencahayaannya itu agak-agak terang ya dibanding yang dulu. Karena ini saudara kita ini dia punya gedung siripnya berjamur. Ya. Jadi langkah apa yang saudara lakukan seumpamanya sirip itu berjamur? Kan ini perlu kewaswasan juga saudaraku ya, perlu kewaswasan mengenai adanya bahasa jamur karena memang menghambat itu walet, menghambat. Sebenarnya walet tidak takut jamur, enggak. Hanya mengenai adanya kalau terlalu banyak juga jamur di sirip itu kan biasa mengakibatkan biasa saran itu sulit lengket kalau banyak jamur. Nah, ini berbahasa jamur ya. Jadi saudaraku itu perlu mengantisipasi mengenai adanya jamur loh. Nah, itu. Jadi lakukan langkah-langkah itu saudaraku ya. Mengenai adanya itu kalau berjamur kan saya sudah paparkan. Saya tidak bisa hitung berapa kali saya paparkan ini. Sering saya paparkan ini mengenai adanya itu bahasa jamur yang tumbuh di sirip. Baik di sirip atau di tembok, di pinggir. Sering saya jelaskan saudaraku. Sedangkan saudara ini dia menunggu jawaban solusinya apa guru? Solusinya apa bang? Gitu. Ya solusinya saudara harus berusaha. Terus cara saudara berusaha gimana supaya jamur ini terkendalikan? Ya, namun ada jamur tetapi gimana cara supaya jamur ini dia bisa kita antisipasi mengenai adanya jamur supaya jamur ini tidak tumbuh lagi. Karena memang berat saudaraku ya kalau jamur itu tumbuh. Nah itu asal mulanya biasanya pada waktunya dipasang itu sirip. Nah, ada dua kendala itu. Pertama sirip yang sudah disengso atau disomel. Sebelum kita pemasangan sirip pada waktu pekerjaan gedung walet, itu belum kering itu papan saudara pasang. Seumpamanya saudara menggunakan papan sirip ya. Ini karena jamur. Nah, jadi itu yang saudara kita yang ingin membangun, yang niat membangun gedung rumah walet, sebelum siripnya dipasang saudaraku ya mohon dikeringkan dulu itu papan. Nanti kering betul baru saudara pasang. Jangan basah, jangan lembab baru saudara pasang. Itu biasa
tumbuh jamur. Nah, cepat kelihatan itu jamur, saudaraku. Itu satu. Terus yang kedua saudaraku itu ruangan yang terlalu lembab. Nah, ruangan yang terlalu lembab melebihi dari takaran yang sering saya berikan yang sering saya sebutkan kelembapan itu. Ya, standar sampai mulai dari standar sampai yang ideal ukuran kelembapan. Nah, itu saudaraku. Terus itu yang mengenai adanya kayu. Jadi itu kayu dan itu tidak kering kita pasang. Yang mana yang saya katakan kayu yang tidak berkualitas. Ada kayu saudaraku itu bagus, tetapi cepat tumbuh jamur di situ, apalagi ruangannya lembab, melebihi dari kelembapan. Nah, jadi saudara yang saudara lakukan ya, sahabat-sahabatku di luar lapangan, lakukan itu saudaraku. Seumpamanya ada jamurnya, umpamanya sudah terlanjur aktif karena sudah ada jamur, sudah berapa bulan atau tahun. Jadi biasa saudaraku, seumpamanya saudara sudah melakukan penyemprotan, kan sering saya utarakan mengenai adanya racun remus. Racun remus itu pembasmi pembasmi jamur. Nah, tapi ada biasa juga ada sudah menggunakan saudaraku, tapi jamurnya masih kelihatan terus. Nah, jadi langkah yang saudara ambil, ada itu yang kayak tikar bambu ya, karotan nggak salah itu ya, yang kayak tikar itu kan lebar. Nanti ada juga yang memang pas-pas untuk papan itu, ada yang 20, ada yang 19 itu dijual itu kayak karpet yang tergulung-gulung itu. Nah, saudara belikan itu, baru pasangkan di situ di papan. Namun ada jamur saudaraku dia tidak tembus karena kita pasangkan yang kayak itu. Ya, jadi itu saudara lakukan. Nah, hanya memang butuh lagi biaya. Karena itu kalau bukan seumpamanya saudara mau lebih bagus lagi, pasangkan rang. Kan rang itu kan ada yang rang plastik, ada yang rang parabola, ada memang itu yang dijual. Ada juga yang menggunakan saudara kita itu kayak poit ya, kayak poit ya, apa gitu, yang semacam yang warna-warna yang mengkilat itu, silver. Ada yang dijual khusus memang itu. Nah, itu saudara juga bisa pasang itu. Aman khusus untuk aman untuk walet. Begitupun juga sarang. Kalau waletnya enggak jadi masalah ya, sarangnya yang saya maksud. Kalau banyak jamur kan sulit itu, sarang biasa melengket. Saat biasa melengket jatuh lagi. Kalau terlalu banyak jamurnya. Nah, itu saudara antisipasi mengenai adanya jamur, karena jamur itu memang menghambat saudaraku ya di dalam ruangan RBW. Dan begitu pun juga yang punya gedung itu, kita tidak tenang, selalu memikirkan itu. Nah, itu jamur. Nah, terus gimana lagi? Usahakan kalau terlalu lembab, kurangi aja kelembapannya. Ya, mengenai adanya pencahayaan saudaraku, tidak usah saudara kurangi itu bahasa pencahayaan kalau sudah gelap. Bukan dari situ. Ya, bukan dari situ. Itu kelembapan yang terlalu melebihi dari takaran yang sering saya berikan takaran itu. Maksudnya sering saya ucapkan itu. Nah, kelembapan itu 88 standar. Dan 89, 90 sampai 95% itu kelembapan. Nah, jadi saudara lakukan supaya di dalam ruangan RBW ini, karena ini memang kendala saudaraku ya. Saya tidak salahkan juga. Ya, mau dia apa ya, kalau sudah terlanjur saudaraku, papan sudah terpasang. Dulu kita pasang itu waktunya kita pekerjaan gedung rumah walet lembab. Maksud saya papannya itu masih lembab, langsung saudara pasang belum kering. Nah, biasa itu berjamur di dalam ruangan RBW. Apalagi kalau memang papannya tidak berkualitas ya. Papan yang ada memang papan itu sudah gitu, ada memang papan itu sering biasa jamur suka tumbuh di situ. Ya, nah itu. Jadi itu langkah saudaraku ya, saudara lakukan itu, ambil tindakan supaya tidak berlarut-larut, ya itu. Apalagi kalau sudah panjang waletnya,
Itu ada itu saudaraku ya, pasangkan itu papan sirip, baru kita pasangkan lagi semacam kayak karpet apa itu ya, kayak karpet bambu kayak itu apa ya, semacam kayak itu yang saya sebutkan tadi, kayak rotang itu yang kayak kayak bakul itu, biasa itu ada bakul dipasang itu di samping sirip ya, melengket di atas baru ada sarang itu kan, ada videonya saudaraku, itu kelihatan semua itu video ya. Saya sudah sering perlihatkan itu cara mengantisipasi itu jamur. Kan banyak cara sebenarnya jamur saudaraku, hanya rajin kalau di dalam ruangan RB, mana tempat gelap, mana ruangan pengap ya. Nah itu apalagi kalau tinggi kita pakai casteling lagi, baru gedungnya umpamanya luas, baru lantainya 3 sampai 4 lantai seumpamanya, wah itu lama dikerja itu. Kalau saudara umpamanya kerok semua itu jamur, baru saudara itu semprot umpamanya, tidak lama kemudian tumbuh lagi. Nah itu memang kendala. Makanya saya katakan saudaraku tidak salah juga. Nah, tidak salah juga. Ya, kan memang kalau racun remus itu apa, racun jamur itu remus, ampuh itu. Hanya tidak bisa menjamin bahwa itu apa ya? Itu jamur tidak akan tumbuh. Seperti kita ambil contoh ya, saya kasih contoh. Seumpamanya di pekarangan saudara atau samping rumah saudara. Ya. Saudara di situ kan ada, di situ biasa rumput, banyak rumput biasa tumbuh. Ya, semacam kayak rumput-rumput yang jelas rumput lah, rumput gajah yang sulit itu mati kalau disemprot ya. Nah, saudara mengadakan penyemprotan bagian pekarangan saudara. Tetapi itu racun saudara gunakan, itu semua rumput mati. Ya mati memang. Kering. Tetapi tidak lama kemudian itu, apakah 1 bulan 2 bulan ke depannya atau 3 bulan dan seterusnya, tumbuh lagi tuh rumput. Nah itu sama ini dengan papan sirip. Memang sudah semprot itu racun remus karena memang ampuh remus, tetapi tidak bisa menjamin bahwa remus itu, bahwa kalau seumpamanya sudah disemprot belum tentu juga bahwa tidak tumbuh lagi jamurnya. Ya, memang yang jamur yang sudah dikenal bisa jadi ya istilahnya punah sudah. Tetapi ada lagi nanti itu akarnya lagi hidup lagi itu jamur. Nah, itu kendalanya. Makanya kalau seumpamanya memang tidak ada jalan saudara bisa tempuh lagi, nah itu yang saya katakan tadi. Nah itu. Nah, kalau masih bisa diantisipasi saudaraku, kan banyak itu racun-racun jamur. Hanya yang paling parahnya saudaraku yang ditakuti itu racun yang bisa membahayakan ke walet. Karena walet itu saudaraku sensitif juga itu, sensitif sekali itu, peka. Kalau umpamanya kita sudah racun itu umpamanya papan sirip, walet ini umpamanya dia tidak suka ini baunya racun atau justru membahayakan, nah itu kan apa ya? Ini walet kan dia kan bertengkar di sirip, dia menggantung. Nah, baru dia bikin sarang di situ pato-pato. Kalau sudah diracuni itu ya umpamanya sudah disemprot umpamanya. Nah, makanya ada yang racun itu aman untuk walet, aman untuk kayu dan walet. Begitupun juga mengenai adanya kayak racun, pemain saya kasih contoh racun remus. Nah, itu begitupun juga mengenai adanya diamond. Diamond itu kan kecoa. Itu aman untuk sarang, aman juga untuk walet. Nah, itu menjadi masalah. Nah, beda kalau umpamanya racun regen itu tidak bisa kita gunakan baik yang cair maupun yang saset. Saudara jangan gunakan di sirip, bagian tempatnya walet bikin sarang. Nah, bagian bawah kalau racun remus jangan di sirip, kecuali diamond. Nah, itu netral. Bisa di sirip, bisa juga di lantai. Nah, itu diamond. Aman untuk sarang, aman untuk walet. Begitupun juga mengenai adanya kecoa. Kecoa itu hanya tujuannya kecoa. Semacam hama. Nah, itu kan memang sudah dirancang. Itu istilahnya dari pabriknya. Nah, jadi itu langkah yang saudara lakukan seumpamanya di papan sirip saudara, apakah papan sirip atau saudara menggunakan sirip cor. Nah, biasa itu ada jamur. Kalau cor saudaraku itu kan tidak ada bahasanya, itu papan berkualitas, kan ini kan cor. Seperti saya punya adik gedungnya adik itu dia kan cor. Nah, di situ juga kalau umpamanya biasa ada rembesan air dari atas, biasa di situ tumbuh jamur juga. Nah,
itu umpamanya ada rembesan air dari atas, umpamanya hujan, musim penghujan ya. Itu kan bisa menggunakan racun remos itu. Jadi saudara itu perlu memahami mengenai adanya bagian tata ruang. Tata ruangnya itu keamanannya tata ruang. Begitu juga jangka panjangnya walet ini aman untuk walet. Kalau walet nyaman saudara kan bagus juga, tenang-tenang. Tidak terlalu banyak pikir. Tidak terlalu banyak kebimbangan di situ. Intinya itu, ya. Itu saudaraku ya. Jadi lanjut dari itu saudaraku mengenai adanya pencahayaan. Apa ini tidak jadi kendala ke bang kalau seumpamanya pencahayaannya, umpamanya elbownya saya buka separuh. Dulu dia punya ventilasi, dia tuh disambungkan elbow, baru tambahkan lagi penutup. Saudara buka penutupnya, istilahnya diterang-terangkan sedikit pencahayaannya, tingkat pencahayaannya, pantulan cahaya dari luar ada remang. Apa tidak jadi masalah. Sebenarnya saudaraku itu kalau saya tidak usah dibuka itu, jangan, bukan dari situ. Biar saudara terangkan itu, biar saudara itu berikan saudara bikin teranglah gedungnya di dalam, membuat terang itu gedung. Karena menghindari jamur ini ya, supaya jangan tumbuh. Bukan dari situ saudaraku. Memang kualitas kayu satu, yang kedua terlalu lembab melebihi dari kelembapan, terlalu jauh. Makanya selalu saya katakan kalau lembab itu saudaraku kurang sedikit dari 88 tidak jadi masalah. Yang pentingnya terlalu jauh kurangnya karena terjadi panas itu lagi. Yang kedua lebih dari takaran itu 95%, terlalu jauh lebihnya itu fatal juga untuk walet, karena yang kita pikir jangan sampai terlalu lembab. Karena kalau terlalu lembab saudaraku ada dua kendala memang. Yang pertama itu cepat tumbuh hama di dalam semacam kecoa. Satu, yang kedua mengenai adanya papan sirip. Apalagi kalau kayu yang tidak berkualitas. Jadi saudara itu ambil langkah itu supaya di dalam ruangan ini, ruangan walet saudara itu aman untuk dihuni walet. Itu. Jadi lakukan itu saudaraku ya. Jadi terus itu tadi lanjut mengenai adanya pencahayaan. Itu mengenai adanya pencahayaan saudaraku, tidak usah saudara mengakali lagi mengenai adanya pencahayaan ya. Biarkanlah dia, kalau sudah gelap ya sudah gelap, jangan dirubah lagi. Justru kalau agak terang itu digelapkan. Sisa saudara itu yang saya katakan tadi, usahakan gimana cara supaya saudara itu tutup itu papan. Ya kalau umpamanya papannya banyak, umpamanya siripnya banyak ya, karena gedung saudara luas, ya pelan-pelan saja. Ya cukup umpamanya hanya 5 yang bisa dibelikan dulu, ya cukup gitu saja dulu. Ya sementara saudara itu bisa lepaskan juga itu mengenai adanya bahasa jamur supaya aman. Ya, jangan sekaligus kita langsung mau kerja, karena apalagi kalau bangunan luas. Itu kalau umpamanya papannya sudah tumbuh jamur, timbal balik ditumbuh jamur sini dengan sebelah sini, wah itu parah. Kan yang dipikirkan kalau walet ini mau bersarang sulit, karena suara itu kan sarang walet sudah dia kan melengke di sirip ya. Sedangkan sirip ini banyak jamurnya, berarti itu melengke lagi yang sumpamanya di sirip, tetapi lama-kelamaan nanti akan jatuh karena dia hanya makan di jamur. Namun ada di sirip, itu menghalang itu. Baru kalau terlalu banyak jamurnya papan saudaraku, ada sarang di situ, itu sarang cepat berubah warna. Tadinya itu putih, akhirnya jadi krem, salah sedikit jadi kronis. Kalau sudah sarang berubah warna saudaraku, ya jelas jatuh harga loh. Ya, itu porsinya. Itu takaran-takarannya tadi yang saya berikan penjelasan secara mendetail. Jadi lakukan saudaraku ya langkah-langkah yang saya berikan selalu setiap saya ngonten. Tolong saudaraku ya, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, terutama khususnya bagi petani walet di dunia perwaletan ya, itu lakukan langkah-langkah itu saudaraku yang saya katakan tadi. Belikan itu semacam kayak ada itu yang kayak arang parabola ya, kita pasang di situ di sirip, aman itu. Kalau itu yang rang-rang yang agak besar, dia punya lubang-lubang itu keluar juga itu nanti jamur tetap keluar, dia kayak rambut lah, umpamanya rambut itu keluar.
Itu. Jadi kita usahakan saudaraku ya pasang aja itu. Ada itu yang kayak biasanya itu kan ada kayak bakul. Ada itu kan banyak saudaraku di video itu. Coba perhatikan videonya yang saya pandu secara online. Ada itu terpasang semua saudara-saudara kita itu. Ya, itu. Kalau seumpamanya itu ukuran itu yang kayak karpet itu yang kayak rotang itu ya kayak bambu kayak itu apa? Yang semacam kayak bakul itu yang dipasang ada sarang di situ biasa melengket. Nah, itu kan lurus ya. Saudara itu kan agak lebar sirip daripada itu. Enggak apa-apa, yang penting rapatkan saja di atas plak ya. Umpamanya plak ini ya, rapatkan saja itu umpamanya sirip ini ya. Ini saudaraku ya sirip. Jadi saudara pasang di sini, bagian ke atas ini rata, yang di bawah ini prei, umpamanya bawah sini prei. Enggak apa-apa, tidak jadi masalah. Yang penting bagian atas itu rata rapatkan saja plak. Nah, berapa ukuran itu yang semacam kayak ada memang khusus dijual itu. Nah, sisa saudara lakukan itu, pasang itu. Atau ada juga yang menggunakan parabola, ada juga yang menggunakan yang kayak apa itu yang kayak model-model spandep ya apa ya, saya lupa juga namanya itu. Yang jelasnya saudara coba perhatikan saja videonya saudaraku karena di video itu kan ada banyak macam di situ. Ya, itu mengenai adanya itu semacam itu kayak apa perlu dialur bang, dialur kayaknya itu kayak dialur itu kalau papan sirip kalau mau dipasang itu apa perlu dialur, nggak usah dialur saudaraku, nggak usah dialur. Nah, kan mungkin saudara mengatakan tidak melengket itu sarangnya kalau licin. Jangankan saudaraku papang, sedangkan tembok itu sudah tembok itu sudah diaci ya, baru di plamor, baru dicat, tetap melengket itu sarang karena ada videonya. Coba ikuti, telusuri video saya saudara, lengkap semua di situ. Saudara di situ bisa menggambarkan, bisa mempraktekkan. Walet saudaraku kalau sudah suka tempat itu kan dia punya air liur walet itu kan kayak karet, kayak darah mangga. Coba perhatikan itu darah mangga, kayak gitu itu kalau walet sifatnya walet. Nah, mungkin saudara mengatakan, nah gimana caranya kalau seumpamanya bukan masalah sarangnya bang, ini kalau dia bertengkar apa dia bisa tahan karena wah luar biasa kukunya itu walet, tajam seperti jarum itu ujungnya. Nah itu. Sedangkan di rumah saudaraku itu mangko yang ada itu kan ada di videonya itu yang diventilasi, dia ada sarang melengket di situ padahal itu ventilasi kaca. Nah, dia itu tidak tahu juga gimana walet itu ya bisa saja ya itu. Jadi intinya saudara itu lakukan apa yang saya katakan tadi, apa yang saya gambarkan mengenai adanya itu mengenai adanya jamur antisipasi. Tetapi kalau racunnya saudaraku, racun jamur itu banyak macam. Hanya yang kita pikir ini keamanannya walet. Jangan sampai kita sembarang racun kita beli ya, kita semprot sirip itu membahayakan ke walet. Lebih-lebih kalau saudara sarang kena itu racun nanti ya lebih salah sedikit. Umpamanya sarangnya kita sudah jual itu ada orang yang makan itu sarang, nah, itu lebih parah lagi. Itu yang perlu kita hindari juga. Jadi jangan sembarang racun saudara gunakan ya. Itu kalau mengenai adanya itu jamur, karena itu memang kendala saudaraku ya. Jadi intinya itu lakukan saudaraku ya mengenai adanya bahasa itu yang saya katakan tadi. Nah itu. Jadi oke lah saudaraku, saya sudah jelaskan tadi mengenai adanya pertanyaan saudara mengenai adanya cara menghadapi bahasa jamur di dalam ruangan RBW. Itu juga mengenai adanya kelembapan. Nah, tidak usah saudaraku ya buka mengenai adanya ventilasinya apa saya perlu buka separuh untuk meningkatkan pencahayaan. Jangan terlalu gelap sekali karena ada jamur di dalam. Nah itu tidak usah saudaraku, tidak usah kita bahwa kita buka lagi. Justru walet itu suka gelap. Nah, sisa saudara apa yang saya katakan tadi, apa yang saya utarakan tadi, lakukan itu saudaraku ya. Coba, apa salah yang kita coba ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan berhasil. Itu. Oke. Terima kasih banyak saudaraku karena ini terhubungnya bulan puasa masuk ke puasa ke-11 ya. Ini masuk ke puasa ke-11 sudah salah ini hari Selasa ya. Mudah-mudahan semua saudara-saudaraku khususnya bagi umat Islam yang berpuasa
Mudahan diberikan kesehatan selalu ya, diberikan semangat. Intinya itu menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh dan diberikan kesehatan terus. Nah, jadi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kata saya terselip salah. Adanya manusia biasa, penjelajah 75 itu selalu memberikan inspirasi ke saudaraku mengenai adanya pemahaman, penjelasan di dunia perwaletan. Karena sering juga ada itu bertanya saudaraku, tolong dijelaskan. Biasa saya katakan, tolong ikuti aja videonya saudaraku, telusuri. Nah, tolong disimak. Kan banyak pertanyaan saudaraku, suara apa yang kan itu kan saya upload itu video yang gedung. Nah, itu yang saya upload biasa. Biasa ada pertanyaan saudara, suara apa itu? Jadi saya hanya mengatakan telusuri saya videonya saudaraku, karena kalau bahasa suara itu saudaraku banyak judul. Ya bukan 10, bukan 100 ribu itu judul suara walet. Jadi tidak tahu yang mana yang saya mau sebutkan itu. Jangan sampai sebut ke saudara nanti yang jelasnya sudah ngerti lah. Ikuti aja, simak saja videonya saudara mengenai adanya, kalau ada saya upload itu mengenai adanya bahasa gedung. Ya, simak aja. Ya, telusuri saja videonya karena sudah banyak. Sudah, kalau saya punya video saudaraku keseluruhan video saya sudah lebih 2000. Nah, memang capek kalau kita mentelusuri, cari-cari yang penting-penting. Nah, itu. Dan apabila ada yang mau ditanya ke saudaraku, silakan tulis di bawah kolom komentar. Nanti kita konsultasi secara alamiah. Ya, begitupun juga yang mengenai adanya dipandu. Kalau ada yang ingin dipandu, silakan tulis saja nomornya saudaraku ya. Tulis angka campur dengan huruf. Ya, itu. Karena kalau angka semua biasa tidak terbaca. Nah, entah kemana, kenapa saudaraku, karena itu kan dari YouTube, bukan hak kita. Nah, tugas kita sebagai konten kreator, ya, kita itu memberikan inspirasi ke masyarakat. Ya, di dunianya itu, karena dunia saya itu di dunia perwaletan. Itu, dan itu selalu saya bahas juga. Ya. Oke, sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah terselip, mudah-mudahan bermanfaat saudaraku apa yang saya sampaikan. Nah, mari kita berjuang, mudah-mudahan selalu sukses terus ke depannya, lebih baik ke depan daripada yang kemarin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses selalu saudaraku tanpa terkecuali bagi petani wale mulai Sabang sampai Merauke. Oke, sukses selalu.